Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan Tanya Apa Saja. Itu persembahan dari Departemen Obstetri dan Gynekologi UNER bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya dan menghadirkan staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan juga Resdio Dr. Sutomo. Dan minggu ini kita kebagian tema dari Divisi Fertilitas, Endokrin, dan Reproduksi, yaitu bertemakan penanganan menopause terkini. Jadi tentunya topik yang sangat menarik karena meskipun kasusnya bisa jadi mungkin jarang ditemui, tapi karena mungkin karena keluhannya yang memang masih jarang dan belum populer di masyarakat, padahal penanganannya sangat menentukan kualitas hidup. Seperti biasa, nanti bila ada ingin pertanyaan atau kasus yang bisa diajukan untuk dikonsulkan, bisa manfaatkan fitur Q&A dan juga kolom chat, atau juga bisa bertanya langsung dengan manfaatkan fitur raise hand untuk diskusi langsung dengan narasumber dan moderator. Seperti biasa, kami persilakan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obstetrik Gynekologi UNER untuk bisa memberikan sambutan. Kepada Dr. Brahmana, persilakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Prof. Samsul Hadi, Dr. Ratna, Dr. Jimmy, Dr. Seto, dan tim untuk sedekah ilmunya untuk sejawat kita semua pagi hari ini. Nah, topiknya penting karena tentang menopause. Ini yang menggelitik adalah salah satu profesi itu juga akan mengelola menopause ya. Nah, padahal kita sendiri juga harus update ya. Bagaimana sih menghadapi menopause untuk pasien-pasien kita. Ini topik ini menarik khususnya untuk saya onkolog karena banyak pasien itu harus menopause dini terpaksa ketika kita tidak bisa fertility preservation lagi karena indikasinya tidak pas. Nah, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Para expert ada di sini selama 1 jam. Ujung-ujungnya acara ini harus membawa perbaikan untuk clinical practice kita, untuk pasien-pasien kita. Terima kasih pada semua partisipan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana sudah berkenan memberikan sambutan. Dan sekali lagi kami persiapkan, alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama mungkin sebentar lagi akan bergabung, yaitu guru kita semuanya, Profesor Samsul Hadi, spesialis objin konsultan, yang nanti akan menjadi moderator, dan juga ada kedua narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu yang pertama Dr. Sri Ratna di Ningsi, spesialis objin konsultan, dan juga Dr. Jimmy Yanwarana, spesialis objin konsultan, yang nanti akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan mengajukan dengan memanfaatkan fitur Q&A dan juga kolom chat, atau juga bisa raise hand langsung, bisa diskusi langsung. Mungkin sambil menunggu Prof. Samsul Hadi untuk bisa hadir, maka saya izin untuk memulai dulu acara, untuk moderatori acara sampai nanti Prof. Samsul bisa hadir di tengah-tengah kita. Seperti biasa, mungkin nanti kami persilakan kepada kedua narasumber, baik nanti dengan Dr. Ratna maupun Dr. Jimmy, untuk bisa memaparkan sekilas tentang mungkin selayang pandang untuk bisa jadi bahan perangsang diskusi kita 1 jam ke depan. Kepada Dr. Ratna dulu, monggo Dok, bila mana berkenan untuk bisa memberikan mungkin selayang pandang tentang penanganan menopause terkini. Monggo Dr. Ratna. Baik, terima kasih Dr. Seto untuk kesempatannya kali ini. Dari Divisi Ver akan berbagi ya. Mungkin dari teman-teman di daerah juga banyak pengalaman tentang penata laksanaan menopause. Ini saya ambil dari buku panduan menopause yang ada di, namanya sekarang bukan Permi, dulu Perkumpulan Menopause Indonesia. Kemudian sekarang berganti menjadi Perkumpulan Menopause Indonesia, tetapi singkatannya menjadi Perminesia. Jadi ini saya ambil dari Perminesia panduannya. Saya izin share screen.
Ya, mungkin kita sebelum mulai kita sudah tahu ya menopause itu definisinya kalau memang dia sudah 12 bulan atau 12 siklus dia tidak terjadi menstruasi pada wanita itu. Tetapi final menstrual periodnya ini kita tidak pernah tahu kapan benar-benar dia berhenti sel telur itu sudah tidak ada keluar lagi. Dan sebenarnya menopause itu bukannya sel telurnya tidak ada sama sekali. Pasien menopause itu kalau dilihat ovarium ternyata masih ada tetapi dalam jumlah yang minimal yaitu dikatakan 1.000. Jadi kalau wanita itu sudah mencapai jumlah oositnya atau folikelnya 1.000 di ovariumnya, kedua ovarium tentunya, maka dia sudah masuk menopause pada usia berapapun. Jadi misalnya menopause yang dilakukan tindakan misalnya karena kistektomi sehingga jumlah folikelnya menjadi 1.000, maka pasien itu akan masuk ke dalam kondisi menopause. Dan kalau kita lihat di sini gejalanya yang sering kali dikeluhkan itu mulai muncul bahkan sebelum terjadi final menstrual period. Jadi sekitar 1 sampai dengan 3 tahun sebelum benar-benar menopause itu terjadi, beberapa wanita itu sudah akan mengalami keluhan dan dia akan berlanjut keluhan itu sampai dengan 2 tahun setelah final menstrual period. Dan dia juga akan bisa ada beberapa pasien juga yang akan muncul sampai dengan postmenopause lebih dari 6 tahun. Ini saya ambil dari BMJ tentang pemakaian terapi hormonal mulai dari sejak pertama kali dia ditemukan jadi tahun 1960 di mana estrogen pertama kali diresepkan untuk hormonal terapi. Kemudian tahun 1975 ternyata diketahui estrogen ini menjadi penyumbang atau meningkatkan resiko terjadinya kanker endometrium. Sehingga ditambahkanlah saat itu pasien yang membutuhkan hormonal terapi dengan penambahan progestogen. Kemudian tahun 1980 dan 1990-an ini ternyata diketahui bahwa hormonal terapi ini mempunyai efek samping yang positif terhadap coronary heart disease. Jadi dia memperbaiki coronary heart disease, osteoporosis maupun demensia. Sehingga pada saat itu peresepan hormonal terapi itu mulai banyak dipakai. Dan tahun 1993 ini mulai ada penelitian tentang follow up dari hormonal terapi. Dan ternyata penelitian yang dilakukan oleh Women Health Initiative ini memberikan hasil yang mengejutkan, yang ternyata pemakaian hormonal terapi ini meningkatkan kejadian CA kolon maupun CA payudara, sehingga penelitian ini terpaksa dihentikan. Kemudian tahun 2002 ya juga ternyata ini setelah penelitian WHI ini ternyata dikatakan bahwa hormonal terapi ini ternyata juga masih memberi manfaat terutama jika diberikan pada wanita sebelum usia 60 tahun. Jadi dikatakan di sini pemberian hormonal terapi itu bermanfaat jika pemberiannya sebelum 60 tahun. Tetapi kalau diberikan setelah wanita itu usia 60 tahun ke atas, maka efek degeneratif yang lebih banyak memberikan keluhan bukan karena efek menopause-nya. Dan saat ini ternyata pemakaian hormonal hanya sedikit, ternyata wanita yang mendapatkan manfaat dari pemberian terapi hormon ini. Ini yang saya sebutkan bahwa algoritma ini saya ambil dari Perminesia. Jadi pemberian terapi hormon hanya diberikan pada pasien yang dengan keluhan menopause. Di mana keluhan menopause ini bisa berupa keluhan fisik, kemudian dia bisa berupa keluhan psikomotor, maaf bukan psikomotor, tapi dia keluhannya bisa dari eh, vasomotor, yaitu misalnya keringat malam, kemudian hot flashes maupun gangguan tidur, yang ini paling banyak dikeluhkan, atau keluhan psikis, misalnya dia pelupa, libidonya menurun, insomnia, sulit tidur ini. Jadi pasien-pasien dengan keluhan ini baru dia kalau ia menghendaki pengobatan baru kita lakukan evaluasi. Apakah dia ada kontraindikasi atau tidak ada kontraindikasi. Kalau dia ada kontraindikasi absolut, misalnya dia ada riwayat stroke, kemudian ada tromboemboli di vena, ini maka diharapkan dia
mendapatkan terapi yang lainnya, bukan terapi hormonal. Tetapi jika tidak ada, maka kita lakukan konseling maupun informed consent serta pemeriksaan dasar, misalnya pemeriksaan payudara, kemudian pemeriksaan ginekologi. Kalau dia ada kontraindikasi relatif, misalnya dia ada migrain, kemudian endometriosis di sini juga disebutkan merupakan kontraindikasi relatif, maka bisa diberikan pengobatan dengan catatan. Nah, kalau dia ini ada kontraindikasi relatif dan dia sudah mengetahui untung ruginya diberikan terapi hormonal, maka kita akan mengevaluasi apakah pasien ini dilakukan histerektomi atau tidak. Kalau iya, maka bisa diberikan terapi estrogen atau fitoestrogen dan dievaluasi selama 1-3 bulan. Jika tidak, jadi masih ada uterusnya, kita tanyakan apakah pasien ini masih ingin haid secara teratur, apakah dia tidak ingin haid. Kalau dia tidak ingin haid, maka pemberian terapi hormonal bisa diberikan secara kontinu. Tetapi kalau dia masih ingin haid, maka terapi hormonal ini bisa diberikan sekuensial. Artinya, begitu terapi hormonal satu sesi selesai, maka kita hentikan untuk membuat withdrawal dari endometriumnya. Dan semuanya ini dievaluasi dalam 1-3 bulan. Evaluasi termasuk di sini adalah melakukan pemeriksaan untuk follow up, apakah keluhannya berkurang atau tidak. Jika keluhannya tidak berkurang, maka kita akan melakukan evaluasi apakah dosisnya sudah tepat atau tidak, apakah ada gangguan dari absorpsi dari terapi hormonal yang kita berikan. Dan jika keluhan berkurang, maka kita akan melakukan evaluasi tentang efek samping dari pemberian hormonal terapi. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka untuk diskusi awal tentang terapi hormonal yang terkini. Terima kasih, Dr. Seto. Terima kasih Dr. Ratna. Bukannya jadi ternyata ada beberapa modalitas terbaru yang melaksanakan dan semuanya itu startnya adalah ternyata harus ada keluhan dulu ya dari pasien tersebut. Jadi kecuali kalau tidak ada keluhan dan bahkan sudah ada beberapa modalitas pilihan terapi, bila mana tidak hanya dengan tindakan tapi juga ada pengobatan dan pengobatan pun banyak macamnya. Berikutnya mungkin kami persilakan Dok kepada narasumber kedua yaitu Dr. Jimmy Yanuar untuk mungkin sedikit ada paparan untuk merangsang diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Jimmy kami persilakan Dok. Terima kasih, Dr. Seto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Salam begitu jelas Dok. Oke. Ya, jadi tadi sudah disampaikan banyak dan lengkap dengan beberapa. Nah, mungkin saya merangkum. Maaf, saya tidak pakai slide. Jadi menopause ini memang definisinya adalah berhentinya haid yang memang karena berhentinya fungsi dari ovarium. Kalau melihat dari etiologinya tadi, mungkin saya rangkum menjadi 2, yaitu adalah iatrogenik dan spontan. Di mana iatrogenik ini ya karena pengobatan kita, misalnya karena operasi, beberapa kali operasi ovarium. Tadi dokter Bamana bilang kemudian dilakukan kemoterapi sehingga menyebabkan fungsi dari ovarium tadi berhenti. Kemudian ada juga yang spontan. Spontan ini artinya ya tidak pernah kita lakukan apa-apa, ternyata dia menopause sendiri. Sering kita menemukan ternyata orang-orang umur 30 tahun, 31 tahun, tidak ada riwayat endometriosis dan sebagainya, tahu-tahu AMH-nya tinggal 0,1. Itu memang ada beberapa kelompok wanita yang memang cadangan ovariumnya tidak sama dengan dengan populasi umum. Mungkin memang karena ada kelainan di kromosomnya atau yang sebagainya. Nah, kemudian kalau dilihat dari waktunya terjadi menopause ada 2, yaitu menopause yang dini itu kalau terjadi sebelum umur 40 tahun dan yang menopause yang alami atau yang normal itu yaitu kalau umurnya sudah di atas 40 tahun. Penanganannya tadi Dr. Ratna sudah menjelaskan secara lengkap, yaitu ada yang memberikan terapi hormonal, cuma kita harus ingat bahwa terapi hormonal ini bukan satu-satunya. Jadi kan Dr. Ratna bilang kalau ada kontraindikasi bagaimana? Ya tentu kita menggunakan modalitas yang lain. Artinya adalah penanganan dari menopause ini bukan melulu dari terapi hormonal, tapi kita juga harus secara holistik, yaitu modifikasi lifestyle, kemudian meningkatkan kualitas hidup, kemudian ya tentu salah satunya kalau memang ada indikasi diberikan terapi hormonal dengan catatan tadi harus dilakukan observasi, kemudian harus dilakukan screening lebih dahulu. Ini mungkin dari saya itu, mungkin biar tidak terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Dok. Jadi bahwasanya tadi sudah dirangkumkan tata laksananya tidak hanya pada terapi dengan fitofarmaka, obat surgikal, tapi juga ternyata pilihan obat-obatannya juga sangat banyak. Jadi monggo kami persilakan pada seluruh peserta mungkin ada beberapa pengalaman mengenai susahnya memang kalau dilihat dalam seharian ini terapi atau istilahnya gejala menopause ini sama seperti mungkin gangguan-gangguan seperti yang lain. Jadi artinya itu tidak atau belum jadi kayak agenda utama ya dalam tata laksana atau dalam keluhan pasien atau masyarakat kita sehari-hari, karena tentunya bisa jadi ini merupakan suatu hal yang dianggap sudah normal, sudah biasa, dan akhirnya juga sering mendapatkan atau neglected, jadi susah mereka ya terapinya atau keluhan-keluhan itu mungkin datangnya bukan ke dokter kandungan tapi juga ke keluhan lain, misalnya dengan adanya kulit yang kering atau mungkin dengan fraktur patologis atau yang lain. Jadi keluhan-keluhan di kulit tentunya kadang seringkali padahal itu basicnya atau dasarnya adalah dari keluhan menopause. Ini coba saya bacakan, ada satu pertanyaan masuk pertama, yaitu izin bertanya, Dok, apa fitoestrogen sudah terbukti secara evidence base memiliki fungsi hormonal replacement terapi seperti yang hormonal atau SRM? Jadi apakah SRM juga sudah menjadi protokol ini pertama untuk HRT di protap Vigo? Bagaimana dengan terapi di bolon? Mungkin kita coba satu-satu dulu aja ya. Jadi tentang fitoestrogen ini, tentang bagaimana evidence base-nya, apakah sudah memang masuk dalam algoritma terapi dan juga sudah bisa fungsinya substitusi atau bahkan first line. Mungkin Dokter Ana dulu, Dok, enggak bisa menjawab. Baik, terima kasih, Dr. Seto. Sepengetahuan saya kalau fitoestrogen bahkan kalau disebutkan untuk terapi vasomotor pun tidak menjadi indikasi. Jadi bukan tidak tepat untuk diberikan ya. Tapi memang kenapa tadi dari Perminesia menyebutkan fitoestrogen bisa diberikan, itu mungkin fitoestrogennya jenis tertentu. Tapi kalau dari eh, penelitian yang di luar itu memang belum disarankan untuk terapi suli hormon. Kenapa? Karena fitoestrogen itu memang mempunyai efek seperti estrogen, tapi dia afinitas terhadap reseptor estrogennya lebih lemah, sehingga dia butuh dosis lebih tinggi dan mungkin dengan paparan yang lebih lama, sehingga dia bisa benar-benar memberikan efek estrogen. Dan untuk efek jangka panjang dari fitoestrogen ini memang belum ada penelitian. Jadi berapa tahun pemberian fitoestrogen kemudian di follow up efek sampingnya. Ini sampai saat ini setahu saya belum ada. Tapi untuk vasomotor terutama kemudian untuk tata laksana osteoporosis maupun keluhan menopause yang lain dikatakan fitoestrogen belum pada tempatnya. Itu sepanjang pengetahuan saya, Dokter Seto. Oke. Atau mungkin Dok Jimmy ada tambahan, Dok, atau pengalaman mungkin apakah pasien-pasien itu mungkin sudah tahu saat ini, Dok, saya daripada dikasih terapi hormonal, ada yang saya dengar tapi fitoestrogen itu apakah memang sudah masuk dalam protokol atau sudah bahkan lebih populer dibandingkan dengan ART atau seperti SRM sendiri nih, Dok? Dok. Ya, ya jadi fitoestrogen ini sebenarnya merupakan salah satu golongan jadi memang apa namanya zat yang mempunyai efek bisa berikatan dengan reseptor estrogen. Cuma tadi Dokter Ana bilang sudah mengatakan bahwa afinitasnya tidak sama dengan estrogen. Di mana memang fitoestrogen ini ternyata banyak sekali ya jenisnya, ada yang quercetin, ada yang macam-macam salah satunya. Nah, tentu dengan kekuatan yang berbeda-beda. Lalu pertanyaannya apakah fitoestrogen ini sudah masuk ke protap? Sebenarnya tadi sudah dikatakan bahwa masih belum ya. Cuma memang pada beberapa jurnal menyatakan mungkin bisa digunakan untuk yang alternatif, misalnya kalau yang terapi hormonal yang utama itu memang dia ada kontraindikasi relatif, ya mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Cuman itu pun juga sama, harus kita lakukan evaluasi dan kalau memang ternyata tidak memberikan manfaat yang positif, mungkin ada baiknya untuk tidak dilanjutkan atau mungkin kita harus mencari alternatif yang lain. Mungkin seperti itu. Iya, baik, matur nuwun, Dok. Jadi mungkin selanjutnya pertanyaannya tadi bagaimana kalau terapi tibolon ini? Nah, ini karena dia golongannya sebagai sintetik steroid yang punya aktivitas estrogen dan
progestogenik ya. Jadi ini apakah juga sudah masuk dalam terapi atau sebetulnya masih kontroversi karena tentunya mungkin terhadap risikonya terhadap prevensi CA mama. Mungkin dokter Ratna ada masukan dok. Ya, kalau tibolon, kalau di luar memang masih dipakai untuk tibolon. Jadi dia menggolongkan termasuk untuk orang-orang dengan moderate ya, orang-orang dengan keluhan menopause yang moderate, itu pemberiannya bisa secara sistemik sama sistemik yang non hormonal. Nah, yang sistemik hormonal kalau yang di luar ini juga bisa memberikan selain estrogen progesterin, dia juga bisa memberikan tibolon. Dan memang tetap hati-hati, mereka juga tetap melakukan kausen ya, pasien pada beberapa pasien, misalnya pasien dengan VTA, kemudian pasien dengan migrain, ini tetap harus diwaspadai, terutama apalagi orang pasien-pasien dengan resiko terjadinya CA mami. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ini saya lihat Prof Samsul sudah bergabung ini. Ya, Assalamualaikum, Prof. Nggih, Waalaikumsalam. Maaf, saya nggih, telat karena kesalahan teknis. Saya nggih, nggih, Prof. belum mengikuti semuanya. Nggih, nggih, Prof. Tidak apa-apa, Prof. Mungkin nanti kami bantu untuk membacakan juga kasus-kasusnya ini sedang kami tadi sudah ada beberapa paparan dari kedua narasumber Dr. Ratna dan Dr. Jimmy. Saat ini sedang acara utamanya TAS yaitu tanya jawabnya. Jadi kita menjawab pertanyaan satu-satu. Mungkin izin saya bantu untuk membacakan pertanyaannya, nggih, Prof. Nggih. Ya, ya. Nggih, matur nuwun, Prof. Jadi mungkin di sini selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Indi pada premenopause yang terjadi PUA. Jadi mungkin kita sudah mencurigai pasien tersebut sudah di usia menopause menjelang menopause, tapi kok ada keluhan perdarahan, walaupun tidak ada faktor predisposisi ke endometrium, tapi mungkin pada faktor usia saja. Jadi apakah tetap disarankan kuret, diagnosis dan terapi atau tidak? Mungkin Dokter Jimmy, monggo dok. Ada masukan dok. Oke, terima kasih. Jadi baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi PUA ini harus kita lihat terjadi pada usia berapa. Yang pertama adalah apakah dia terjadi pada usia dari menopause ataukah dia terjadi pada pasca menopause. Kalau pada dari menopause memang tadi kuret fase PA itu adalah salah satu indikasi ya, terutama kalau memang pada orang tersebut ada faktor risiko. Satu, umurnya di atas 35. Kedua adalah tidak pernah punya anak atau mungkin anaknya satu mungkin tanpa pernah KB ya, mungkin anaknya sudah umurnya besar, ada obesitas, ada diabetes, ada hipertensi, ada riwayat gangguan ovulasi, itu adalah merupakan salah satu indikasi untuk melakukan kuretase. Di mana tujuan kuretase ini selain untuk terapi juga untuk diagnostik, salah satunya untuk melihat ada risiko KB atau risiko CA endometrium atau tidak. Tentu kalau sudah pasca menopause ya tentu risiko kanker akan lebih tinggi walaupun juga ada penyebab lain. Seperti itu. Nggih, matur nuwun. Mungkin jadi bahwasanya tetap harus memperhatikan faktor-faktor risiko yang lain. Jadi tidak hanya satu faktor tunggal. Bahwasanya kita melihat ada pasien yang mendekati atau pramenopause, tapi juga ada faktor risiko yang berberat gitu. Jadi ada mungkin penyakit mendasari, diabetes, obesitas, atau dengan riwayat paritas yang rendah itu juga jadi karena mungkin jadi salah satu faktor risiko menopause estrogen. Nggih, mungkin ada lagi pertanyaan berikutnya mungkin atau Prof Samsul ada tambahan, Prof? Jadi betul bahwa salah Iya. satu indikasi untuk melakukan kuret itu kalau usianya di atas 40, satu. Kedua, kemudian kalau ada faktor predisposisi. Ketiga, apalagi kalau endometriumnya lebih dari 12 mm, itu indikasi kuat untuk melakukan suatu kuretase. Karena harus untuk menyingkirkan kemungkinan adanya CA endometrium. Nggih, Prof. Matur nuwun. Tetapi pesan saya di sini, misalkan pada waktu kuret tidak ada CA endometrium, tetap orang ini harus diikuti. Harus diikuti. Jadi tidak boleh dilepas begitu saja. PUA-nya harus dikendalikan. Karena pada waktu perimenopause itu ada dua kelompok wanita. Satu yang hipoestrogen,
Yang kedua ialah eksesif estrogen. Ya, yang eksesif estrogen inilah yang sering menyebabkan suatu PUA. Yang hipoestrogen akan sering muncul gejala-gejala menopausal syndrome. Dan kalau ada eksesif estrogen, kita harus hati-hati. Kita harus selalu monitor mengantar sampai menopause. Itu saya kira tambahan dari saya. Monggo. Oke, matur nuwun, mungkin Prof. Pak Seto. Nggih. Oke. Jadi betul sekali ya dari katanya Prof. Hamzul. Jadi orang dari menopause itu memang biasanya estrogennya memang cenderung lebih tinggi, dan memang estrogen itu akan turun biasanya 1-2 tahun sebelum terjadi menopause. Jadi memang itu mungkin ada salah satu yang harus kita waspadai, adanya risiko CA. Oh, nggih, matur nuwun Dr. Jimmy, Prof. Samsul. Mungkin kita ajukan lanjut pertanyaan berikutnya ini banyak alhamdulillah pertanyaannya karena mungkin banyak kasus yang ditemui yang berikutnya ini ada dari selamat pagi izin bertanya. Nah, ini pertanyaan bagus, praktis klinis mungkin parameter lab apakah yang dan berapakah cut off laboratorium untuk menyatakan wanita sudah menopause? Apakah AMH bisa untuk mendefinisikan menopause dan apakah stem cell atau sejenis PRP bisa untuk memundurkan menopause atau sebagai terapi menopause? Terima kasih. Mungkin Dr. Ratna, Dok, monggo dari di moderator Prof. Hamsul. Nih. Baik, terima kasih. Kalau yang kita pakai panduan di sini, pemeriksaan FSH dan estrogen, di mana FSH-nya kadarnya lebih dari 40 dan estradiolnya kurang dari 20, yang dilakukan dalam 2 kali pemeriksaan. Jadi setelah pasien itu tidak haid selama 12 bulan, kemudian kita evaluasi hormon FSH dan E2-nya, ternyata memang tinggi pada FSH lebih dari 40 dan estrogennya kurang dari 20, kita ulangi lagi. Ternyata memang benar, maka diagnosa menopause bisa ditegakkan. Kemudian untuk pemeriksaan AMH tidak disarankan untuk sebagai diagnosis dari menopause. Memang pernah ada istilahnya untuk memprediksi ya. Jadi kalau AMH ini ada yang AMH kombinasi dengan usia. Ini dipakai untuk memprediksi kapan menopause itu terjadi. Tetapi untuk menegakkan diagnosis diagnosis menopause tidak perlu dilakukan pemeriksaan AMH. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini stem cell dan PRP. Ini masih dalam batas penelitian. Kalau stem cell saya rasa belum diterapkan di manusia, terutama di reproduksi untuk meningkatkan jumlah sel oosit ya. Memang secara teori stem cell maupun PRP itu bisa dikatakan ada yang bisa menjadi folikel atau menjadi oosit. Jadi stem cell atau PRP yang diberikan itu bisa menjadi folikel atau oosit. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, dia justru menginjus untuk mengaktifasi oosit yang tersisa. Tadi saya sampaikan bahwa pada wanita menopause itu oositnya tidak 0, tetapi dia ada 1000. Dan oosit yang 1000 ini memang sudah tidak respon terhadap hormon gonadotropin yang disekresi, sehingga dia tidak bisa mengalami folikulogenesis. Nah, stem cell maupun PRP ini bisa menginjus lagi untuk meningkatkan respon dari folikel atau oosit yang tersisa, sehingga dia menjadi lebih respon terhadap gonadotropin. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya, Dr. Seto. Nggih, matur nuwun sangat Dr. Ratna. Mungkin Prof. Samsul ada mungkin tambahan sedikit, Prof. Gimana? Mungkin sedikit saya mundur ke belakang. Kita harus membedakan initial recruitment dan cyclic recruitment. Seorang wanita itu sudah dijatah jumlah folikelnya itu berapa. Dia paling kaya pada waktu di dalam kandungan ibunya 5 bulan. 7 juta. Kemudian pada waktu lahir tinggal sekitar 500.000. Pada waktu menjelang menopause atau pada waktu menopause tinggal sedikit sekali. Jadi jangan punya anggapan bahwa dengan PRP atau stem cell itu bisa menambah jumlah cadangan ovarium. Tidak. Tidak. Dia kemungkinan hanya akan menambah respon
respon. Jadi kita harus membedakan antara respon ovarium dan cadangan ovarium. Cadangan itu ialah sisa folikelnya tinggal berapa. Respon itu kalau saya rangsang dari luar, responnya bagaimana? Beda. Jadi saya khawatir kalau dengan stem cell atau PRP dianggap bisa menambah cadangan ovarium. Tidak. Kalau respon mungkin, tapi kalau cadangan tidak. Itu aja tambahan saya. Mungkin Bu Ratna tadi apa sudah menerangkan mengenai initial recruitment, cyclic recruitment dan sebagainya. Oke, matur nuwun Prof. Tambahannya tadi. Jadi, alhamdulillah, jadi artinya tidak jadi jaminan bahwasanya itu karena tentunya harus dibedakan antara cadangan telur dan responnya. Kita sampai sekarang tidak ada yang menambah cadangan telur. Mungkin demikian, Ki. Jadi ada pertanyaan berikutnya ini bagus juga dari mungkin untuk Dokter Jimmy yang mungkin terkait dengan mungkin tindakan kita biasanya berhubungan. Jadi mohon izin bertanya, bila dihitung berdasarkan jumlah penis oosit, maka bila dilakukan salah satu ovariumnya diambil, maka bisa mempercepat timbulnya menopause. Terima kasih. Jadi mungkin juga terkaitan dengan tindakan yang tadi yang Dr. Jimmy katakan ada menopause yang memang alami, ada yang iatrogenik. Nah, ini mungkin yang kita bahas mengenai menopause karena iatrogenik. Monggo, Dok. Ya, pertanyaannya kalau diambil satu ada mungkin maju gitu ya? Bisa mempercepat. Nggih, gitu, Dok. Betul. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya cadangan sel telur itu adalah ya jumlah AMH yang selama ini kita periksa ini kan sebenarnya diperiksa dari darah, sehingga dia produksi dari kedua indung telur, intinya apa? Urunan lah istilahnya ya, urunan antara kedua indung telur tadi. Kalau satu kita ambil, tentu akan turun. Jangankan kalau satu kita ambil, satu kita kistektomi saja, tentu akan menyebabkan perubahan penurunan terhadap apa namanya AMH tadi. Kemudian tadi saya sedikit menambahkan yang tadi ya, mungkin apakah PRP itu mungkin selama ini yang kita teliti itu adalah pada orang-orang yang belum menopause. Tapi kalau yang sudah menopause, tentu tidak bisa mengembalikan orang tersebut menjadi tidak menopause lagi. Mungkin seperti itu. Itu mungkin pertanyaan yang untuk saya bisa, mungkin apakah saya bisa mungkin ngomong. Nggih, matur nuwun. Mungkin ada tambahan Prof. Samsul. Jadi kalau tindakan juga dia bisa mempercepat nggih. Mungkin Prof. Samsul ada tambahan sedikit Prof. Kalau mengenai iatrogenik akibat tindakan kita melakukan operasi atau pengangkatan indung telur atau bahkan hanya sekedar distektomi saja Prof. terhadap kejadian menopause. Tergantung. Di dalam tubuh kita itu ada keseimbangan antara pelepasan atau respon ovarium dan cadangan ovarium. Kalau memang sudah hampir habis, ya bisa saja terjadi suatu menopause. Iatrogenik menopause itu ialah fungsi indung telur yang menurun. Dalam hal ini dikaitkan dengan estrogen yang rendah. Ya, kalau saya misalkan saya ambil kistek endometrioma duplex misalkan, maka tentunya akan terjadi penurunan dari cadangan ovarium. Dan penurunan cadangan ovarium ini biasanya juga diikuti dengan penurunan dari respon ovarium. Jadi tadi sudah dijawab bahwa apa tadi pertanyaannya lali aku sampean. Nggih, kalau dilakukan tindakan Prof terhadap itu baik misalnya pengangkatan satu indung telur itu apakah bisa mempercepat menopause? Ya, Kalau misalkan salpingo-oophorectomy sinestra misalkan, maka yang dextra ini akan tetap berfungsi. Apakah menurunkan atau mempercepat umur menopause? Ada beberapa faktor yang harus kita cermati. Kalau saya melakukan operasi dan melangkat satu indung telur, kemudian terjadi menyebabkan perlengketan hebat, maka vaskularisasi
ke sisi yang masih ada, jadi misalkan ambil yang kanan, yang kiri juga akan menurun. Ini sendiri akan menyebabkan percepatan dari menopause. Jadi menopause itu fungsi ovarium itu menurun selain karena cadangan ovariumnya sendiri yang menurun, juga vaskularisasi yang menurun juga akan menyebabkan fungsinya yang akan menurun. Itu kira-kira jawaban untuk saya. Oke, pertemuan Prof. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan juga menarik lagi. Untuk Dr. Ratna, selamat pagi. Saya Dr. David. Apa saja yang harus dipantau dalam pemberian estrogen pada kasus menopause? Nah, ini penting dok. Mungkin kalau setelah kita tahu modalitas terapi obatnya, baik itu estrogen maupun fitoestrogen, kira-kira monitoringnya apa? Karena mungkin entah terkait efek samping atau bahkan komplikasi. Misalnya pasiennya ada faktor risiko. Monggo Dr. Ratna. Iya, karena resikonya tadi payudara, maka kita harus melakukan screening sebelum maupun setelah kita berikan terapi hormonal ya. Screening payudara bisa dilakukan dengan ultrasound maupun dengan mamografi. Kemudian kita lakukan pap smear. Kemudian kalau perlu kita lakukan transvaginal sonografi, terutama kalau pada pasien-pasien yang memakai terapi hormonalnya ini yang kontinu untuk mengevaluasi ketebalan dari endometrium untuk menyingkirkan resiko terjadinya CA endometrium. Selain itu juga kita lakukan pemeriksaan darah, ya kita lihat fungsi heparnya, karena kalau fungsi heparnya turun, SHBG-nya turun, kemudian dia estrogen bebasnya juga akan tinggi di darah, meningkatkan resiko terjadinya hiperplasi endometrium. Mungkin itu Dr. Seto. Oke, pertemuan. Ini ada tambahan sedikit, Prof, tentang monitoring mengenai kalau kita memberikan terapi estrogen, Prof, atau hati-hati pada pasien yang seperti apa, Prof, kalau kita berikan. Ini. Kita harus membedakan ERT atau HRT. ERT itu kalau saya memberikan estrogen saja tanpa progestin. Ya, biasanya kalau saya memberikan estrogen saja itu pada orang-orang yang sudah tidak punya uterus. Kalau masih punya uterus, biasanya kita kombinasi estrogen dan progestin. Karena kalau masih punya uterus, unopposed estrogen ini mempunyai risiko terjadinya suatu endometrial CA. Jadi hati-hati kita memberikan replacement terapi ini pada orang yang masih punya uterus atau tidak. Kalau tidak punya, baru saya memikirkan ERT. Kalau tidak ada kontraindikasi, harus ada syarat, indikasi, dan kontraindikasi harus terpenuhi. Kalau misalkan ada kontraindikasi estrogen, maka kita utamanya kita akan mengobati terutama osteoporosis. Maka kita mencari preparat lain yang tidak mengandung estrogen, tetap bisa memperbaiki metabolisme tulang. Jadi kita memikirkannya holistik, menyeluruh, bukan parsial. Itu mungkin Pak Seto. Oke, betul sangat, Prof, tambahannya. Ini kita lanjut lagi, masih ada beberapa pertanyaan, mungkin ada pertanyaan nih, kasus menarik juga balik lagi tentang PUA ini dari Dr. David juga. Izin bertanya, dokter, pada kasus wanita 45 tahun dengan PUA dan juga ada riwayat hipertensi dan stroke. Nah, ini agak susah ini. Jadi pasien juga pengguna mungkin oleh karena aspilat lama, indikasi tertentu oleh karena hipertensinya mungkin. Apakah penggunaan aspilat ini dihentikan dulu dalam penanganan PUA-nya? Mungkin Dr. Jimmy ada jawaban, dok. Jadi pada kasus PUA ada hipertensi dan stroke, pasien juga pengguna aspilat ini, aspilatnya memang di stop dulu, masuk mungkin dalam PUA yang kelompok apa atau mungkin bisa dilanjutkan. Monggo, dok. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang kasusnya menarik ya, cukup rumit ya, kayaknya orang PUA, kemudian umurnya berapa? Sudah tua ya juga ya? G 45 Umurnya tahun, tua, dok. G. 45 tahun, kemudian pernah stroke, hipertensi, obes juga mungkin orangnya ya, obesitas ya, mungkin itu juga
kita harus waspadai. Kemudian pemberian aspilet ya, aspilet ini apakah perlu dihentikan? Memang ada beberapa penelitian ternyata aspilet ini tidak mengganggu pembekuan darah. Walaupun gitu, cuman memang harus kita pertimbangkan untuk ruginya. Artinya kalau memang jangan sampai orang ini kita berikan aspiletnya nggak berdarahan, orangnya stroke-nya kumatkan gitu. Jadi harus kita diskusikan juga dengan penyakit dalam, misalnya kita tunda mungkin 1-2 bulan untuk penanganan PUA-nya, mungkin kalau memang tidak membahayakan mungkin bisa. Cuman memang masih kontroversi apakah aspilet ini menyumbangkan risiko perdarahan. Mungkin seperti itu. Dan mungkin yang kedua yang harus diperhatikan adalah target penanganan pada PUA pada orang seperti ini ada dua. Yang pertama adalah menghentikan perdarahan. Menghentikan perdarahan tadi salah satunya mungkin bisa kuret PA ya. Cuman yang mungkin mempunyai tantangan adalah kedepannya kita harus ngapain. Artinya apakah kita berikan terapi hormonal? Kalau kita terapi hormonal, orang ini sudah komorbidnya sudah banyak. Apalagi kalau preparat yang kita berikan itu mengandung estrogen, pada orang ini sudah kontraindikasi karena sudah ada stroke. Ya. Apalagi hipertensi, obes itu sudah, kalau WHO itu sudah termasuk kategori 3-4, artinya sudah masuk kontraindikasi. Jadi mungkin bahkan progestin pun kalau sudah ada gangguan kardiovaskuler, progestin jangka panjang ini juga mempunyai sudah naik, mungkin sudah masuk golongan 3 atau mungkin bahkan kontraindikasi. Jadi mungkin alternatifnya ada surgical, apakah diangkat kandungan ataukah mungkin dilakukan ablasi endometrium. Cuman hati-hati kalau ablasi endometrium pada orang-orang yang memang ada risiko kanker endometrium, mungkin khawatirnya kalau kita ada endometrium yang tidak ikut terbakar, itu masih memiliki resiko untuk terjadinya kanker endometrium. Jadi mungkin ya praktisnya ya angkat kandungan, misalnya orang yang tidak menginginkan rahim. Terima kasih. Jadi mungkin susah kasusnya juga complicated. Mungkin ketika tata laksana medikamentosa tidak atau bahkan melakukan kontraindikasi ya, mungkin salah satu solusinya dengan terapi surgical ya. Mungkin atau Prof Samsul ada tambahan sedikit Prof tentang kalau kita sudah pasien sudah dengan AUB tapi ya jelaskan aspilat tapi juga butuh karena mungkin riwayat stroke trombotik sehingga dilanjutkan apa tidak ini. Kita harus sadar PUA itu disebabkan pada palem koin. Perdarahannya ini apa betul karena adanya gangguan koagulasi akibat obat-obatan dari luar. Jadi kalau itu yang terjadi, kita itu adalah dampak, bukan sebab. Kalau PUA-nya disebabkan karena pemberian tromboaspilet, maka kita akan konsultasi dengan yang memberi kardio. Ini apa? Apakah ada penyebab lain terapi lain untuk menggantikan biar tidak menimbulkan PUA. Jadi saya kira itu bukan murni kasus ginekologi. Kita ini palem koin, yaitu C di atas. Itu karena gangguan koagulasi. Nah, ada yang memasukkan koin C itu adalah gangguan koagulasi karena endogen penyakit pasien itu sendiri. Atau koin iatrogenik. Nah, ini kalau dari luar itu karena iatrogenik. Karena pemberian obat yang kita berikan yang menyebabkan perdarahan. Nah, sekarang kalau indikasi iatrogenik ini kita konsultasi lagi dengan yang memberi. Dalam hal ini kardio. Jadi kita apakah ada obat lain penggantinya sehingga tidak memberikan dampak iatrogenik perdarahan akibat obat yang kita berikan. Jadi itu saya kira kita ini dalam hal terapi PUA itu kita harus sadar apa ini palem koin, dan itu kita berdiri sendiri atau kita ini dampak. Itu saya kira tambahan dari saya. Matur nuwun Prof. Ini masih ada beberapa pertanyaan, ini mungkin saya gabungkan beberapa supaya kita harapannya bisa menjawab semuanya. Kita kembali ke
menopause ini mungkin keluhan-keluhan untuk Dokter Ratna. Ini ada 2 pertanyaan yang sekalian saya gabungkan saja. Yang pertama dari Dokter Edi Swanto ini, saya bertanya, saya punya pasien postmenopause dengan mukosa vagina kering dan ada bintik-bintik perdarahan banyak di mukosa. Terapi yang tepat pada kasus ini apa? Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya mungkin kita gabung. Ini ada wanita menopause juga dengan vaginal dryness atau sama kering pada vaginanya yang sangat mengganggu dan berulang. Apakah perlu diberikan terapi pemberian estrogen dan berapa lama? Monggo Dokter Ratna, mungkin ada jawaban Dok. Ya, jadi kita harus menyingkirkan dulu ya penyebab tadi mukosa yang bintik-bintik perdarahan banyak di mukosa. Jadi sebaiknya kalau untuk yang pertanyaan yang pertama tadi, kalau memang mukosanya ada bintik-bintik perdarahan, disingkirkan dulu adanya keganasan. Terserah kita mau melakukan pap smear, sebenarnya kita melakukan pap smear terlebih dahulu. Kemudian kalau memang benar eh, ini karena defisiensi dari estrogen akibat menopause, biasanya di pap smear itu akan tampak mana sel yang paling dominan. Kalau pada wanita menopause itu sel basalis ya yang paling dominan. Sehingga kalau memang itu yang dominan dan kita singkirkan adanya keganasan, maka dia termasuk keluhannya karena vaginal atrofi. Dan untuk kasus ini, apalagi kalau dia ada keluhan dispareunia, nyeri saat hubungan badan, maka yang pertama adalah mungkin memperbaiki gaya hidup, dan seperti yang disampaikan Dr. Jimmy tadi, kemudian memberikan terapi non-hormonal terlebih dahulu, misalnya dengan memberikan aplikasi gel, yang tentu dicari gel yang tidak memberikan reaksi alergi. Kalau dengan ini tidak bisa, maka bisa kita berikan estrogen topikal yang kita berikan selama 3 bulan untuk kemudian kita evaluasi bagaimana keluhannya, apakah berkurang atau tidak, dan apakah muncul efek samping akibat terapi yang kita berikan. Jadi artinya sampai 3 bulan kurang lebih. Mungkin sekaligus dilanjut sedikit Dok. Ini ada pertanyaan masih nyambung apa yang tadi kelewatan. Apakah bedanya kapan kita memberikan preparat estrogen atau prekursor estrogen? Nah itu yang saya juga masih bingung. Mungkin ada masukan Dokter Ratna Dok. Eh, Mohon maaf, saya kok belum paham yang dimaksud prekursor estrogen itu apa, saya belum bisa menjawab. Mohon maaf, Di, Dr. Seto. di Patron, Dok. Mungkin Prof. Sunso ada masukan Prof. tadi yang mulai awal sudah kalau ada keluhan vagina kering, perdarahan, dan juga berapa lama kira-kira monitornya mungkin tadi nih Prof. Nanti sekitar 3 bulan. Ada masukan mungkin tambahan Prof. Samsu. Kita harus waspada. Apakah vaginal kering karena hipoestrogen ini berdiri sendiri? Tidak ada gejala sistemik yang lain. Itu satu. Kalau memang berdiri sendiri, saya lupa Dokter Ratna, ada estrogen gel E1. Namanya saya lupa. Itu bisa kita pakai apa? Ovestin nama dagangnya, Prof. Estriol. Ya, Ya. Ovestin. Itu ada berbentuk gel yang efeknya lokal. Itu efek sistemiknya sangat minimal. Yaitu kita bisa berikan. Itu kita bisa berikan berapa lama, dan saya kira kalau sifatnya permanen, ya karena kan menopause itu permanen, saya kira pemakaiannya juga akan permanen. Nah, Dokter Ratna mungkin akan memberikan suatu cara, metode bagaimana cara memberikan apa tadi E1, E1 atau E1 atau E3 yang kita berikan lokal di vagina. Iya, Patron Prof. Ini tadi masih nyambung lagi nih, masih mengenai terapi, tapi mungkin terapi adjuvan atau terapi tambahannya. Mungkin Dokter Simi bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Leni ini. Kalau wanita di atas 50 tahun ini apakah boleh dikasih kalsium agar memperlambat osteoporosis? Karena ya tentunya mungkin osteoporosis kita tahu jadi salah satu gejala juga dari menopause. Terima kasih. Monggo Dok, pemberian preparat kalsium. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ani. Jadi apakah preparat kalsium ini dapat memberikan manfaat gitu ya?
istilahnya ya pada orang-orang yang sudah menopause. Ya tentu karena kan osteoporosis ini terjadi karena pembongkaran dari tulang itu lebih dominan terhadap pembentukan atau mungkin bone remodeling. Di mana pada orang-orang menopause ini estrogen yang selama ini dia membantu dalam atau mungkin istilahnya dalam memodulasi ya untuk bone remodeling ini dia sudah tidak ada, sehingga salah satu fungsi estrogen itu kan dia untuk mengefektifkan absorpsi dari kalsium ya, sehingga dosis kalsium pada orang yang masih ada estrogennya atau mungkin sedang minum estrogen atau mungkin mendapatkan terapi estrogen itu akan berbeda, dosisnya pasti lebih tinggi pada orang-orang yang tidak sedang mendapat terapi estrogen, orang yang menopause artinya seperti itu. Nah, karena apa? Karena absorpsinya tidak efektif. Nah, sehingga itu mungkin salah satu yang dapat mempercepat terjadinya osteoporosis. Jadi pada orang-orang yang sudah menopause bagaimana? Apakah ada manfaat? Ya tentu ada manfaat karena untuk mengurangi laju dari gangguan pada bone remodeling. Iya, Dok. Jadi ternyata masih bisa diberikan. Atau mungkin ada Prof. Samsul sendiri ada pengalaman, Prof. Apa memang semua kasus menopause juga diberikan atau menunggu ada keluhan atau sebagai udah langsung terapi penyerta sebagai HRT-nya? 18 tahun. Dimana kalau dia sudah di atas itu biasanya walaupun kita berikan kalsium dosis tinggi mungkin dampak terhadap peningkatan bone mass tidak signifikan. Jadi kesimpulannya adalah tentu bisa mengurangi resiko osteoporosis, cuma tidak untuk mencegah. Karena kalau mencegah tentu itu sudah harusnya sudah sejak dia pada saat muda ya, untuk diberikan kayak kalsium mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, teman jawabannya. Mungkin terakhir ini sekaligus ini karena waktunya sudah pas mau 11 ada satu pertanyaan sekaligus mungkin dijawab bareng-bareng semuanya ini karena pertanyaannya lumayan agak susah ini. Ini ada dari Dr. Freddy Chandra, ini juga pengikut salah satu yang paling aktif selain Dr. Haria. Jadi izin bertanya, apakah terapi hormonal pada menopause perlu pemeriksaan mutasi BRCA1 atau BRCA2 terlebih dahulu? Mungkin karena yaitu tadi, apakah sejalan dengan indikasi kita harus menyingkirkan dulu adanya keganasan sebelum kita memberikan terapi hormonal pada pasien menopause. Dan yang kedua, pada menopause yang terjadi penurunan hormon selain estrogen dan progesteron, apakah memerlukan juga hormon lain? Karena mungkin ya logikanya yang lain juga turun juga seperti testosteron atau growth hormone atau melatonin. Matur nuwun. Mungkin dimulai Dokter Ratna dulu, Dok. Benar. Iya, selama ini kalau di manajemen menopause belum ada ya rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan mutasi gen BRCA1 maupun BRCA2. Jadi kalau ditanya apakah perlu pemeriksaan ini sebelum terapi hormonal, saya jawab tidak perlu karena selain tidak ada rekomendasinya, yang kedua pemeriksaannya juga mahal. Yang kedua, apakah perlu juga suplementasi hormonal yang lain-lain? Eh, Terapi hormonal pada wanita menopause saja kita berikan kalau ada keluhan. Dan itu pun terbatas pada terapi hormonal estrogen. Dan memang ada yang mengatakan pemberian androgen, tapi yang di sini androgen testosteron itu hanya untuk meningkatkan libido. Sehingga kalau misalnya apakah harus diterapi dengan terapi hormonal yang lain-lain ini, saya rasa tidak perlu. Karena untuk tata laksananya aja kita hanya memberikan pada pasien-pasien dengan keluhan dan itu pun terbatas pada terapi suli hormon estrogen kalau dia tidak ada estrogen saja kalau dia memang sudah dilakukan histerektomi, dan kita berikan estrogen dan progesteron jika dia masih ada uterus yang intak. Terima kasih, Dr. Seto. Iya, matur nuwun. Mungkin Dokter Jimmy ada masukan, Dok, mengenai screening dulu atau perlunya kita juga screening juga hormon yang lain, Dok. Yang lain. Nih. Oke, baik. Jadi mungkin kalau untuk screening penggunaan terapi hormonal itu yang sependek pengetahuan saya adalah sebenarnya yang paling sering darah untuk melihat fungsi liver dan sebagainya. Kemudian Western mame. Western mame itu tujuannya untuk melihat sudah ada tumor belum. Karena memang dari penelitian ini memang tidak menyebabkan orang sehat menjadi kanker terapi hormonal itu, tapi akan menyebabkan orang yang sudah ada tumornya itu memang berisiko untuk terjadinya kanker siam mama. Jadi mungkin BRCA tadi mungkin belum perlu kalau orangnya memang di USG tidak ditemukan gambaran siam mama
tumor mame ya mungkin tidak perlu pemeriksaan macam-macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apakah tuntutan periksa yang lain ya, testosteron, kemudian ya yang senang nanti labnya ya. Mungkin karena apa? Karena sebenarnya ini kan sebenarnya yang menyebabkan gejala ini kan karena estrogennya turun. Ya. Lalu bagaimana androgen? Androgen kan juga diproduksi oleh ovarium ya benar. Cuman kan kita harus ingat bahwa yang produksi androgen itu kan bukan hanya ovarium, juga ada adrenal, di mana adrenal masih berfungsi. Sehingga dari kalau lihat sperov itu ya kita lihat yang penurunannya sangat signifikan itu adalah estrogen. Kalau androgen itu tidak ya menurun, cuma tidak terlalu signifikan karena masih disumbang oleh organ lain. Sehingga kenapa tadi kalau memang ada gangguan libido itu harus kita cek dulu yang lain. Apakah ada penyebab yang lain? Tahu-tahu suaminya ada penyakit yang lain yang menyebabkan kualitas hubungan seksual tidak optimal gitu. Jadi belum tentu karena androgennya mungkin seperti itu. Jadi itu mungkin sepintas dari saya. Terima kasih. Dokter Jimmy, mungkin terakhir ini karena ini waktunya sudah tepat pukul 11 ini mungkin sudah tepat sekalian Prof. Samsul bisa memberikan rangkuman Prof mengenai tata laksana menopause terkini selain tadi dari modalitas terapi dan juga sampai akhir kasus-kasus yang didapatkan kalau kita memerlukan atau considering jadi faktor-faktor yang bisa mengaruhi untuk kita memberikan terapi pada kasus menopause sekaligus merangkum semuanya. Monggo Prof, kami persilakan. Maaf, saya tadi telat sehingga saya mungkin kalau merangkum semuanya saya tidak tahu yang sudah dibicarakan tadi apa. Tapi secara umum saja, kita mengatakan perimenopause itu pada umur di atas 40 tahun. Kalau sudah ada gangguan ovarium, fungsi ovarium ke arah menopause di bawah 40 tahun, itu namanya menopause precox. Nah, menopause precox ini ada yang congenital, Turner misalnya, bisa karena iatrogenik dan sebagainya. Nah, sekarang kalau yang di atas 40 tahun, itu ada kelompok wanita, ada eksesif estrogen, estrogennya banyak, sehingga bisa menyebabkan perdarahan, resiko endometrium menjadi tinggi, atau hipoestrogen. Biasanya pada orang kurus dan sebagainya yang sudah mulai timbul gejala-gejala menopausal syndrome akibat karena estrogennya rendah. Kita berada di mana? Kalau pasien yang di atas 40 tahun dengan eksesif estrogen, ya kita harus hati-hati. Kita harus counter unopposed estrogen. Estrogen yang tidak unopposed itu tidak dilawan. Nah, harus kita kasih obat-obatan. Nah, PUA karena unopposed estrogen ini bisa terjadi pada perimenarche karena HPO-nya belum baik atau pada perimenopause karena HPO-nya kalau tadi belum baik, ini sudah jelek. Kalau tadi belum baik, itu kita bisa mengharapkan jadi baik. Tetapi kalau pada perimenopause, HPO-nya jelek, tidak mungkin akan menjadi baik. Jadi harus kita tuntun sampai menopause. Nah, kenapa kita fokus pada osteoporosis? Karena memang ini adalah yang paling gejala yang paling mencolok. Dan osteoporosis itu paling cepat penurunan metabolisme tulang itu ialah pada 3 tahun pertama menopause. Oleh karena itu sebaiknya kita diskusi dengan pasien ya untung ruginya. Kalau sebelum tahun 2002 dulu liberal semuanya kita berikan. Sekarang enggak, kita diskusi karena ada risikonya. Dan kalau kita sudah ngomong replacement terapi, itu kalau tadi sudah saya katakan, kalau yang tidak punya uterus, kita bisa ERT, tapi kalau masih punya uterus ialah
HRT. HRT ini apakah continuous pada pasien yang sudah tidak ingin haid lagi atau memang sudah tidak ada haid, atau siklik di mana dia masih pengen haid. Nah, pemberiannya ini ialah tadi sudah saya katakan osteoporosis itu adalah paling cepat pada 3 tahun pertama dari menopause. Tetapi jangan sampai lebih dari 65. Karena kalau pada 65 ke atas, ini sudah ada faktor geriatri, degenerasi. Jadi memang bukan hanya estrogen saja, tetapi ada faktor penuaan. Sehingga itulah sebabnya mengapa yang dikaitkan dengan HRT atau ERT itu pada usia di bawah 65 tahun dan setelah menopause. Kalau tujuan kita utamanya itu untuk osteoporosis, terutama dimulai penurunan metabolisme itu 3 tahun pertama itu adalah paling cepat. Nah, sekarang estrogen ataukah combine estrogen progestin itu tergantung indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Kalau tujuannya hanya osteoporosis saja, ada kontraindikasi apa itu jenenge pemberian estrogen, maka kita biasanya bekerja sama dengan ortoped. Biasanya kita bekerja sama dengan ortoped, obat apa yang kita berikan. Jadi kita melihatnya holistik, menyeluruh. Itu saya kira Pak Seto. Nggih, matur nuwun sangat Prof. Ya, rangkumannya sekilas dan tentang tata laksana mengenai menopause terkini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.07, kita overtime sedikit. Kami ucapan matur nuwun pada seluruh moderator dan narasumber hari ini, Prof. Samsul, Dr. Ratna, Dr. Jimmy, yang telah memberikan insight terbaru tentang tata laksana menopause. Kita ketemu lagi setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11 setiap minggunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Samsul, Dr. Waalaikumsalam. Jimmy, Dr. Waalaikumsalam. Ratna, matur nuwun.